warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman CGP, kami dari CGP Angkatan 9 Kota Bekasi. Saya Wiwi Widya dari SD Islam Darussalam Cikunir. Ditemani teman saya Sri Andrianti dari SDN Margahayu 2 Kota Bekasi. dan yang ibu cantik ini, Saya Rantika Sari dari SDN Bekasi Jaya 6 Kota Bekasi. kami akan menampilkan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Kabar Bu Wiwi? Waalaikumsalam. Oke. Baik Ibu. Iya. Bu Wiwi hari ini mau melakukan coachingnya. Iya Bu. Coaching saya mau menjelaskan dulu nih, kan Bu Wiwi disupervisi sama saya ya. Jadi saya mau menjelaskan dulu nih tentang rubrik penilaian yang akan saya jadikan sebagai acuan atau pedoman ketika Bu Wiwi sedang melakukan proses coaching ya. Oke. Jadi saya nanti akan mau diskusi dulu nih sama Bu Wiwi tentang rubrik penilaian. Apa saja yang akan saya nilai? Yang pertama adalah saya mau melihat atau mengamati apakah proses coaching Bu Wiwi ini udah sesuai dengan alur cerita atau belum gitu ya. Dan jangan lupakan kalau di dalam proses coaching itu ada namanya prinsip coaching, yaitu kemitraan ya, mendengarkan penuh atau proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya. Nah, Bu Wiwi sebentar lagi mau melaksanakan coaching, saya mau bertanya nih ya Bu Wiwi. Maaf nih saya nanya-nanya Bu ya. Ya, boleh Bu. Nih, kompetensi apa sih yang ingin Bu Wiwi kembangkan nanti pada proses coaching itu? Iya Bu. Sebagai coach ya Bu ya, ketika kita menghadapi coaching, ya kompetensi yang harus kita miliki adalah kita harus pertama adalah mendengarkan aktif, ya Bu. Kemudian kita juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, dan pastinya kita kehadiran penuh Bu. Artinya kita itu menghadirkan diri kita semuanya dalam kegiatan coaching tersebut. Fokus gitu ya Bu ya. Betul. Oke. Selanjutnya nih Bu Wiwi, bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik tuh ingin Bu Wiwi observasi lebih gitu dari proses ini? Oke. Kalau yang ingin saya lebih observasi adalah lebih ke pertanyaan berbobot Ibu dan mendengar aktif, karena itu bagian yang penting menurut saya ya Bu. Oke nih, terakhir nih ya sebelum coachingnya nih, indikator dan ketercapaian serta tujuan pengembangan yang bagaimana yang ingin Ibu Wiwi harapkan atau ingin Ibu Wiwi capai gitu. Oke Bu, baik, terima kasih. Intinya Bu, dalam sebuah proses coaching yang diharapkan dalam proses tersebut, coach dapat mengarahkan coaching menemukan potensi dirinya, menemukan solusi-solusi sendiri, dan bagian-bagian mana yang memang itu adalah kekuatan dari si coach tersebut, sehingga kemitraan antara coach dan coach itu dapat terwujud gitu. Oke ya. Oke Bu ya, sekarang Bu Wiwi akan melakukan coaching. Selamat melakukan prosesnya. Semoga lancar. Terima kasih Iya, Bu Wiwi. sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Coaching saya mau menjelaskan dulu nih, kan Bu Wiwi disupervisi sama saya ya. Jadi saya mau menjelaskan dulu nih tentang rubrik penilaian yang akan saya jadikan sebagai acuan atau pedoman ketika Bu Wiwi sedang melakukan proses coaching ya. Oke. Jadi saya nanti akan mau diskusi dulu nih sama Bu Wiwi tentang rubrik penilaian. Apa saja yang akan saya nilai? Yang pertama adalah saya mau melihat atau mengamati apakah proses coaching Bu Wiwi ini udah sesuai dengan alur cerita atau belum gitu ya. Dan jangan lupakan kalau di dalam proses coaching itu ada namanya prinsip coaching, yaitu kemitraan ya, mendengarkan penuh atau proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya. Nah, Bu Wiwi sebentar lagi mau melaksanakan coaching, saya mau bertanya nih ya Bu Wiwi. Maaf nih saya nanya-nanya Bu ya. Ya, boleh Bu. Nih, kompetensi apa sih yang ingin Bu Wiwi kembangkan nanti pada proses coaching itu? Iya Bu, sebagai coach ya Bu ya, ketika kita menghadapi coaching, ya kompetensi yang harus kita miliki adalah kita harus pertama adalah mendengarkan aktif, ya Bu. Kemudian kita juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, dan pastinya kita kehadiran penuh Bu. Artinya kita itu menghadirkan diri kita semuanya dalam kegiatan coaching tersebut. Fokus gitu ya Bu ya. Betul. Oke. Selanjutnya nih Bu Wiwi, bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik tuh ingin Bu Wiwi observasi lebih gitu dari proses ini? Oke.
Kalau yang ingin saya lebih observasi adalah lebih ke pertanyaan berbobot Ibu dan mendengar aktif, karena itu bagian yang penting menurut saya ya Bu. Oke nih, terakhir nih ya sebelum coachingnya nih, indikator dan pencapaian serta tujuan pengembangan yang bagaimana yang ingin Ibu Wiwi harapkan atau yang ingin Ibu Wiwi capai gitu. Oke Bu, baik, terima kasih. Intinya Bu, dalam sebuah proses coaching yang diharapkan dalam proses tersebut coach dapat mengarahkan coaching, mengarahkan coaching menemukan potensi dirinya, menemukan solusi-solusi sendiri, dan bagian-bagian mana yang memang itu adalah kekuatan dari si coach tersebut, sehingga kemitraan antara coach dan coach itu dapat terwujud gitu. Oke ya, oke Bu ya. Sekarang Bu Wiwi akan melakukan coaching. Selamat melakukan prosesnya. Semoga lancar. Terima kasih. Ya, Bu Wiwi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Sri, apa kabar Bu Sri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Sri hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bu Sri makin cantik aja nih hari ini ya. Semoga tetap semangat ya Bu Sri ya. Insya Allah. Oke. Semangat. Nah Bu Sri, hari ini kita mau ada coaching ya Bu Sri ya. Baik. Ya, mudah-mudahan kita sebenarnya ini hanya untuk sharing saja ya Bu Sri, tidak ada tujuan apa-apa. Dari sini saya juga tahu bahwa apa yang ingin kita lakukan pasti demi kebaikan buat pendidikan. Nah Bu Sri, coaching pada hari ini tujuannya untuk apa Bu Sri? Saya sih ingin tujuannya ya ingin supaya anak didik saya itu kalau diberitahu sama saya kan guru agama Islam dan budi pekerti ya. Jadi kalau setiap pembelajaran saya sudah instruksikan kalau pembelajaran saya itu membawa juz amma, tetapi rata-rata mereka itu lupa gitu. Jadi saya tuh kadang-kadang masa iya harus selalu mengingatkan gitu kan, setiap hari, setiap saat gitu harus mengingatkan terus untuk membawa juz amma, untuk ini, padahal dari awal setiap pembelajaran agama harus membawa juz amma karena kita di awal pembelajaran ada pembukaan untuk membaca Al-Quran bersama-sama gitu. Oke, jadi yang akan Bu Sri coaching pada hari ini, Bu Sri itu memiliki kendala kepada anak-anak ya dalam hal pembelajaran, itu kan wajib membawa juz amma. Tapi pada nyatanya masih banyak anak yang tidak membawanya. Kalau misalkan dari seluruh anak ya Bu Sri, ya kira-kira persentasenya anak yang bawa itu berapa Bu Sri? Kalau presentasinya sih nggak sampai setengahnya itu loh Bu Wi, makanya saya suka gemes ya. Tapi ya bagaimana lagi ya, kecuali mungkin kalau hafalan sudah pendek udah pasti ya bisa. Kadang-kadang kan di juz amma itu kan karena juz 30. Betul. Saya ingin yang kalau tripul sih pasti udah bisa ya, tapi kalau saya ingin yang lainnya gitu. Oke, jadi Bu Sri mungkin ingin mengembangkan surat-surat yang lain lah, tidak pul lagi ya Bu Sri ya. Oke, betul sekali ya. Nah kira-kira Bu Sri apa sih yang Bu Sri harapkan dari program Bu Sri anak-anak harus membawa juz amma itu? Saya tuh harapan saya yang berawalnya gini, paling tidak anak itu bisa menghafal selain bacaan-bacaan yang biasa dia hafalkan. Nah di akhir pembelajaran misalnya, karena saya ngajarkan kelas 1, kelas 3, dan kelas 5. Kelas 1 kan materi pembelajarannya pasti kan yang Oke Bu Sri, jadi dari apa yang tadi Bu Sri sampaikan, saya bisa menangkap bahwa Bu Sri itu mengeluhkan dengan anak-anak yang tidak membawa juz amma, dan itu hampir 50%-nya itu yang tidak tercapai, sehingga Bu Sri merasa ada Bu Sri gimana nih caranya, sementara Bu Sri itu punya tujuan dari program yang Bu Sri lakukan itu adalah untuk meningkatkan hafalan mereka, tidak hanya di surat itu saja. Kan juz amma itu juz 30 sampai dengan an-naba ya, itu tidak yang pendek-pendek, jadi mulai mencoba ke surat-surat yang lainnya dengan juz amma. Kan anak ada waktu untuk membaca lebih cepat ya, anak menghafalnya juga lebih terbantu gitu ya Bu Sri ya. Wah bagus sekali ya rencana yang Bu Sri lakukan ya. Nah tapi Bu Sri ya, dengan adanya kendala seperti ini Bu Sri pasti kan padahal di awal sudah disampaikan Bu Sri, apa rencana yang kira-kira akan Bu Sri lakukan ini? Nah rencana saya karena banyak anak yang lupa bawa juz amma, tadinya saya kan inginnya membaca bersama-sama. Akhirnya saya ambil inisiatif, oh kalau begitu
setiap pertemuan ibu Iya. pembelajaran agama, jadi hafalan aja. Jadi awalnya saya yang memberikan hafalan ke mereka, lalu dihafalkan secara berulang-ulang bersama-sama. Nanti satu hari itu saya minimal 5 ayat gitu kan ya. Nanti anak-anak itu menghafal di rumah. Ya, jadi satu hari mereka bisa menghafalkan 1 ayat. Nanti begitu pertemuan lagi dengan pembelajaran agama, ayat-ayat tersebut yang sudah ditentukan itu hafal gitu. Jadi tinggal menambah lagi gitu. Oke, jadi strategi ini sekaligus dengan strateginya ya Pak Silat Musri ya. Jadi Bu Sri jadi yang berinisiatif ya. Ayo anak-anak kita menghafal 1 hari 1 ayat gitu ya. Nanti ketika sampai di rumah dia tambahkan lagi. Jadi pertemuan berikutnya menambah lagi dan seperti itu yang Iya. itu. Nah itu apakah dari yang Ibu Sri lakukan kalau kita buat sebuah nilai nih presentasi berapa persen Bu Sri pencapaiannya? Nah, awalnya sih memang ibu kesulitan katanya gitu. Saya nggak hafal-hafal. Oke, baik. Ibu saya kasih yang pendek-pendek dulu hafalannya gitu. Tadinya kan saya Anaba itu kan pendek sebenarnya ya. ya. Bisa dihafal gitu. Jadi dari 5 ayat saya turunkan jadi 4 ayat dalam 1 minggu gitu. Yang penting anak-anak itu semua hafal. Nah, alhamdulillah begitu saya turunkan presentasinya yang tadinya 1 hari 1 ayat, tapi saya turunkan jadi 4 ayat tapi dalam 1 minggu gitu. Oh iya, 4 ayat per 1 minggu ya. Tadinya 5 ya diberikan karena kendala anak-anak kesulitan gitu ya. Oke Bu Sri, nah sampai kapan nih Bu Sri programnya seperti itu? Karena tidak ada sama, jadi kan Bu Sri melakukan udah deh pakai yang Ibu Sri lakukan nih caranya seperti ini strateginya. Kira-kira sampai kapan itu Bu? Saya sih inginnya sampai anak-anak itu hafal dan seterusnya. Mungkin kalau untuk kelas 1 saya memberikannya yang paling mudah ya, yang ayat-ayat pendek yang misalnya satu surat itu hanya 3 atau 4 ayat. Ya kalau dari kelas 3 saya tambahkan lagi. Nah, kelas 5 saya tambahkan yang lebih banyak gitu. Nah, saya inginnya ya sampai anak-anak itu di kelas 5 naik ke kelas 6 itu sudah hafal dengan apa yang saya berikan. Masya Allah, luar biasa ya, bagus sekali Bu Sri ya strateginya. Nah sekarang Bu Sri dengan seperti itu, situasi yang Ibu Sri alami kendalanya, apakah ada masalah yang terjadi juga dengan program yang Ibu Sri lakukan ini? Situasi sekarang itu bagaimana Bu Sri? Pasti ada, karena tidak setiap anak itu pasti dengan berbeda ya, berbeda lingkungan di rumahnya juga seperti apa kan kita nggak tahu ya. Jadi untuk hafalan juga ada yang hafal malah yang saya kasih 4 ayat dia bisa sampai 7 ayat, yang saya kasih 4 ayat ada yang di 1 ayat terus gitu. Oke, jadi dari sini tadi saya sudah bisa menangkap bahwa harapan yang akan Bu Sri lakukan dari program ini dan anak-anak tuh lagi lulus di kelas 5, 6 atau kelas 6 itu apa yang sudah Bu Sri sampaikan tuh hafal gitu ya, rutin gitu ya Bu Sri bahasanya deh. Jadi anak-anak tuh tidak lupa gitu ya, terus menerus Bu Sri mengingatkan seperti itu ya. Oke Bu Sri, nah jadi saya bisa sedikit punya gambaran dari yang Bu Sri telah lakukan itu. Apa komitmen yang akan Bu Sri lakukan berikutnya Bu Sri? Komitmennya ya saya terus ingin mengajarkan anak hafalan karena kata Al-Qur'annya katanya nanti Al-Qur'an itu wujudnya kan akan diambil bercanda kecuali bagi mereka-mereka yang menghafalnya, menjaganya gitu. Masya Allah ya. Nah siapa saja yang membantu untuk mewujudkan cita-cita ini? Saya terutama bekerja sama dengan wali murid dan wali kelas ya, untuk selalu mengingatkan. Wali kelas juga sudah saya calling, jadi setiap hari sebelum pembelajaran juga ada pembacaan tadarus bersama-sama. Oke, dan tentunya anak ini ya. Oke. Baik Bu Sri, luar biasa ya untuk kegiatan coaching kita hari ini. Jadi saya bisa melihat betapa mulianya ya apa yang Bu Sri lakukan untuk kemajuan terutama nilai-nilai ya, nilai-nilai religius pada anak-anak. Mudah-mudahan dapat terwujud Bu Sri. Sampai bertemu dan terima kasih atas semangatnya, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Wi, alhamdulillah tadi ya sudah melakukan coaching ya, sama coachingnya sangat baik sekali. Bu Wi ya sangat inspiratif ya, sangat komunikatif juga. Bu Wi ini
setelah observasi ini kan ada yang namanya pasca observasi ya. Jadi saya mohon maaf nih akan bertanya lagi ke Bu Wiwi Iya ya. Bu, nggak apa-apa nih Bu, silakan. Cuma nih saya mau tanya ke Bu, apa sih yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan pada saat coaching? Iya Bu. Intinya yang ingin saya lakukan, jadi saya ingin melakukan sesuai dengan prosedur dari alur coaching Bu. Jadi alur kita ya Bu ya, dimana pertama tujuannya tercapai, kemudian ada rencana aksi yang akan dilakukan bersama si coaching itu sendiri, lalu munculnya identifikasi ya dari proses tersebut. Oh ternyata saya dapat menemukan identifikasi persoalan yang dapat kita sama-sama gali gitu potensinya. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab dari coach itu sendiri yang pastinya dalam menyelesaikan aksi nyatanya itu. Gitu sekalian nih. Ya. Jadi setelah saya tadi perhatikan gitu ya, saya observasi gitu ya, memang Bu Wiwi ini sudah sangat masuk ke alur kita ya. Iya. Sehingga si coach sendiri itu dia bisa memunculkan potensi apa yang dia miliki. Bu Wiwi juga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya sehingga coach itu mampu mengeluarkan apa yang ada di pikiran dia, harapannya gitu ya. Terus apa namanya harapan yang akan dilakukan serta hambatan yang memungkinkan ya. Selanjutnya nih pertanyaan kita Bu ya, ini ya. Potensi apa sih yang ingin dikembangkan setelah proses coaching ini? Iya Bu, betul, karena ini kan menurut saya ini hal yang baru ya Bu ya, proses coaching ini. Jadi pastinya saya ingin belajar Bu lebih banyak tentang proses ini. Kalau dari presentasi saya baru memahaminya 80% ya Bu ya. Artinya saya harus belajar, dan yang pasti kita sebagai guru ya Bu, kita juga sebagai coach bagi teman-teman kita sendiri, dan mungkin juga saat kita menjadi coach, maka kita harus belajar mengenal proses coaching lebih lagi. Terima kasih banyak Bu Wiwi ya Bu. Semoga kedepannya pasti Bu Wiwi lebih baik lagi. Insya Allah Bu, sama tadi ya kita sama-sama sama-sama berbagi. kasih. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Baik.